let's say manusia, tapi dalam diri manusia itu akhirnya ditanamin AI. Itu juga lagi rame juga tuh. Iya. AI ditanam ke manusia. Elon Musk yang pengen kayak gitu ya, pengen coba ya. Kalau misalnya nih, chip itu udah ada, dan ada uji coba, lu mau jadi salah satu ini nggak yang, wah gua volunteer nih. Welcome to Talk Podcast, Let's Talk Now bersama gua Andri, dan episode kali ini gua kedatangan temen gua, Tio Guritno, CEO dan founder dari Inspigo. Apa kabar bro? Baik. Thank you bro, udah diundang lagi. Iya, thank you bro. Ini tempatnya beda bro ya. Tempatnya beda. Lebih terang ya. Kalau di Mushroom lebih gelap ya. Itu biar berasa startup feel-nya gitu. Yo, lebih cerah lah, soal lampunya lebih terang bro. Kayak LED tuh. Wih, ini emang alatnya lebih canggih dulu. Jangan lebih canggih daripada punya gue nih kayaknya. Enggak lah, gue pernah ke studio lu udah kayak stasiun TV cuy. Gila alat-alat lu. Monitoringnya juga sinting gitu, pasti investasinya mahal sekali. Ya kan buat bisnis ya. Ya, juga buat bisnis bener juga sih. Mungkin for information aja buat yang nonton yang mungkin belum kenal Tio, salah satu profil Tio yang dikenal itu yang sering gue pakai adalah dia orang Indonesia satu-satunya yang di-follow oleh Rihanna. Rihanna penyanyi, Bad Riri ya. Apa sih akun IG-nya Rihanna? Bad Girl Riri. Ya, dia di-follow sama Rihanna, tapi dia tidak follow balik Rihanna. Ya, itu ya gitulah panjangnya. Iya, ceritanya panjang. Kalau mau bisa nonton di episode gue yang di Mushroom sama dia. Dia waktu itu menjelaskan kenapa dia bisa di-follow sama Rihanna. Gue bingung gitu, sepanjang obrolan itu yang diambil ya setelah intisarinya. Karena itu yang paling clickbait bro. Clickbait ya, menjual ya. Clickbait. Iya, dan ya tapi emang membuat lu dihubungi sama orang-orang random bertanya supaya musik mereka bisa dipromoin kan? Ya gitulah. Ya ini menarik juga sih, maksud gue kesannya kayak gue udah ini banget ya. Dan mereka mengira lu sohib banget gitu. Musik ya. produser atau lu bisa kayak, kasih channel ke Rihanna. Kalau misal lewat gue bisa shortcut gitu ya kesannya. Gue juga nggak kenal. Iya, lu juga. Gue juga nggak tahu pertama kali ngeliat kan gue dikasih tahu. Gue liat list yang dia follow waktu masih 100-an ya. Terus tiba-tiba ada nama Jawa sendiri gitu, yang lain namanya nama-nama gangsta gitu kan ya. Nama Jawa sendiri, Guritno kita kayak nyangsa. Tapi kan nama depan lu gitu Tio kan. Mungkin mereka berpikir Tio gitu ya. Hayo, Hayo men. Bro, gue pengen ngobrol tentang AI nih, karena gue ngeliat kemarin lu bikin launching tentang AI ya buat company lu ya. Fitur baru Fitur baru buat AI ini. Nah, tapi talk about AI bro. Sebelum gue masuk ke company lu ya. Sekarang kan lagi mau pemilu nih. Yes. Bentar lagi ya. 70 hari lagi, tadi gue baru lewat ngitungin. Gue tadi menghitung hari ya. Gue tadi baru lewat kantor KPU, ada tulisan 70 hari. Di depan kantor KPU. Mau ini tahun baru ya. Yoi. Nah, gue ngeliat ya bro ya, AI ini ternyata juga dipakai buat campaign-campaignnya para ini paslon-paslon dan juga caleg ya. Salah satunya adalah dengan membuat, tapi ini jadi black campaign sih. Misalnya siapa gitu bisa ngomong pakai bahasa Mandarin tiba-tiba jadi ini banget. Videonya bisa dibikin sedemikian rupa, jadinya nggak kedetek bro. Itu kayak asli gitu. Nah, ini kan jadinya menurut gue ya membuat apalagi masyarakat yang, yang kelas bawah, kan nggak paham ya bro. Mungkin kalau kita ngikutin lah perkembangan lah ya, kita mungkin bisa tahu, ini AI. Tapi buat masyarakat kelas bawah, itu kan real banget buat mereka kan. Lu ngeliatnya gimana bro? AI dengan pemilu ini, apakah akan menjadi begitu masif dan berbahaya kah, atau gimana? Ya sebetulnya layaknya teknologi lah ya, gitu. Dulu waktu internet baru masuk, social media baru masuk, pasti kan itu ada two different sides lah. Ada yang bagusnya, ada yang nggak bagusnya. Iya, gitu. betul. Mirip lah, social media juga dulu banyak fake account. Sampai sekarang mungkin masih banyak ya gitu kan. Banyak, konternak mah banyak. Konternak banyak. Terus lu juga sebagai rakyat biasa kan susah juga ngebedainnya. Yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu. Itu kan masih ya dengan kasat mata kadang-kadang susah gitu kan. Ya apalagi ini yang makin canggih gitu kan. Jadi sebetulnya
ya pasti akan ada dua sisi lah gitu, dua sisi yang baik sama yang nggak baik gitu. Memang apa namanya kemajuan AI ini pesat banget, jadi ya kita sebagai penonton juga harus lebih kritikal ya gitu ya, karena kita kan kayak istilahnya rakyat ini jadi sebagai penonton nih ada ini, wow ini seru, tiba-tiba ada ini, jadi kita nonton aja. Tapi at this stage semakin canggih harus semakin kritikal. Dan juga harusnya government dan ya tech society ya harus bisa bikin filterisasi juga sih. Ya layaknya sosial media lah, kayak dulu kan lama-lama akhirnya bisa ketemu apa titik normalnya gitu ya. Pada akhirnya orang bisa lebih paham, oh nih yang asli begini, yang bagus gini gitu kan. Nah, sekarang baru mulai nih gitu. Cuma menurut gua upside-nya kalau AI udah masuk ke area itu berarti kan udah masuk ke mainstream ya. Jadi orang tuh tahu, jadi gunanya tuh buat ini tuh gitu kan. Biarpun itu jelek, tapi kayak kebayang sebetulnya secara functionality itu buat apa. Karena kan nggak semua teknologi bisa kayak gitu juga. Ya kan kayak yang tadi kita ngomongin sebelumnya kayak metaverse gitu-gitu kan nggak segampang itu bisa masuk ke mainstream. Terus akhirnya orang bisa ngerti, oh gunanya tuh untuk ini gitu. Jadi ya sisinya sih apa dua sisi ya. Tapi menurut gue kalau AI digunakan untuk yang misalnya tahu personalize target market gitu, kayak oke, kita tahu nih komunitas ini pakai kayak gini, nah kita bikin message yang benar-benar targeted gitu, itu kan jadi lebih optimal gitu kan. Iya. Tapi gue ngeliatnya bro ya, ini sebenarnya jadi booming banget gara-gara ChatGPT kan. Tepat kurang lebih setahun kemarin, akhir 2022 tuh. Tiba-tiba ada sebuah tools yang bisa tinggal ketik doang, kayak chat lah itu kan ya, bentukan UI-nya kan, kayak lagi ngechat, terus dia bisa kasih jawaban, dan bahkan makin kesini makin canggih. Kalau lu pakai chat GPT-4-nya yang berbayar, dia bisa langsung akses ke browser, dia bisa langsung ke ini, bisa langsung kasih informasi, wow pokoknya itu keren banget. Tapi itu kayaknya tiba-tiba banget bro, Gue aja yang ngikutin teknologi aja, nggak gue tiba-tiba ada ChatGPT, ada OpenAI yang bikin itu langsung masuk ke penetrasi ke end user tuh kenceng banget. Lu berasa nggak sih? Atau lu emang lu ngikutin? Kalau ngikutin sih iya, tapi memang kan setiap teknologi pas diintroduce, even teknologinya yang kayak ChatGPT, tapi interface-nya berbeda, itu kan pasti reception-nya akan berbeda ya. Kan untuk mendapatkan sesuatu yang simple kayak Google, Instagram di awal-awal itu tuh nggak gampang gitu secara experience. Nah dia tuh emang menang di experience-nya karena kan simple banget, lu tinggal chat terus tiba-tiba pas balik wow banget. Nah wow effect itu tuh kan bisa lu ulang berkali-kali gitu ya. Nah itu kunci banget sih teknologi bisa jadi sustainable kalau memang gampang banget. Lu lihat semua teknologi deh, yang sustainable itu yang super simple. Nah itu ChatGPT menang di situ menurut gue. Dan ternyata selama ini kan kita kan secara nggak langsung melakukan hal yang sama ya, kayak ke Google atau ke inilah ke apa search engine gitu ya, nggak hanya Google, ke search engine lo cari informasinya, lo capture, lo cari lagi di website lain, lo capture terus lo summarize. Nah ternyata semua itu bisa dilakukan oleh mesin gitu kan. Jadi ya sebenarnya kita udah mengerjakan itu tapi ini di-accelerate aja gitu. Jadi memang ya jagonya yang bikin itu dia berempati banget dengan apa yang sebetulnya kita kerjakan. Nah gimana supaya mesin itu bisa lebih cepat gitu. Tapi ada yang, sorry bakal kepotong, tapi ada yang bilang jangan terlalu sering-sering kasih informasi ke AI-nya, ntar AI-nya makin pinter. Nah. Ada yang ngomong kayak gitu tuh. Ya apa ya, teknologi nggak bisa dilawan sih menurut gue ya. Jadi ya orang mau nggak ngasih nanti ketinggalan, ya kayak dulu awal Google juga gitu kan, sama aja search engine lah gitu ya, nggak usah Google gitu. Ya kita semakin banyak nanya, searching, ya semakin pinter juga, sama aja. Jadi ya nggak beda, ya sama kayak Instagram, TikTok dan lain, semakin banyak upload semakin pinter dia gitu kan. Iya juga sih. Nggak beda. Jadi ya kadang gimana kalau nggak upload misalnya di TikTok, ya gue nggak bisa jualan nih gitu. Tapi kalau gue upload, dia semakin pinter. Karena jadi kayak serba salah kan. Nah itu ya sebetulnya ya tergantung dari kitanya sih. Cuma kalau teknologi itu susah dilawan menurut gue. Karena lo, kecuali lo nggak bergerak di bidang itu ya, dan lo nggak harus bersentuhan dengan teknologi ya,
ya aman gitu. Cuma kalau dalam keseharian kadang-kadang itu yang jadi lo kayak ada pressure sendiri untuk emang menggunakan teknologi-teknologi itu. Iya. Dan kalau ada yang bilang AI itu kita pasti bisa lebih menang daripada AI, manusia pasti lebih ini. Nggak ada ya. Lu setuju nggak sih dengan statement kayak gitu? Karena somehow bro ya, kalau untuk dengan mesin seperti itu kan untuk efektivitas dan efisiensi jadi lebih bagus AI loh. Iya, tapi kan kalau gue lumayan sering sih akhir-akhir ini diundang ngomong untuk ngomongin ini gitu kan ya. Orang pada takut semua, takut nih kerjaan gue bakal hilang nih gitu kan. Tapi justru kita kayak harus jadi the master of this technology gitu. Kita harus ngerti cara kerjanya kayak gimana sehingga kita intinya mereka tuh kayak asisten lah sebetulnya. Jadi pilotnya tetap lo, dia kayak asisten lo, lo drivernya nih dia ngasih tahu, nih lo butuh apa sih gitu. Nanti lo yang ngasih tahu tetap. Tapi bukan dia ngedrive lo gitu. Jangan sampai mereka ngedrive lo. Nah, tapi in order untuk tahu bisa bantuin apa aja, ya lo harus nyemplung, harus mempelajari itu sih. Ya, itu bisa ngapain aja. Ya, kalau gue selalu mikir kayak apa? Gue juga pernah dulu ngepost gitu ya, kayak Steve Jobs kan bilang kalau personal computer tuh it's like a bicycle for your mind gitu. Lo bisa lebih cepet kerja, mikir, karena lo speednya kayak lo riding bicycle, instead of lo jalan atau lari. Lo lari sekencang mungkin sama orang naik sepeda lebih cepat mana? Lo pasti naik sepeda kan gitu, karena lo pakai personal computer. Nah, generative AI, it's a rocket ship for your mind. Itu belum bisa jauh banget, kencang banget gitu. Jadi, tapi esensinya sama. Komputer itu menguplift lo sebagai manusia, ya AI juga seperti itu. Tapi kontrol harus ada di lo. Nah, kalau kita nggak belajar gimana menggunakan AI, ya pada akhirnya ya kita yang ketinggalan gitu. Tapi kita nggak. Kalau digantikan ya setiap teknologi itu pasti ada fungsi mereplace beberapa hal lah gitu. Iya. Itu kan udah kalau kita lihat sejarah teknologi dari internet, dari ya even sosial media sekarang menggantikan iklan-iklan di apa konvensional gitu kan, sekarang iklan di sosial media ya pasti ada lah efek itunya. Cuma ya kita kan harus belajar. Nah, kita akan beratus-ratus, beribu-ribu kali lipat lebih optimal menggunakan ini. Jadi value kita juga bisa naik gitu. Iya. Ya, memang sih gua aja sekarang banyak ini ya, pakai ChatGPT ya buat bikin copywriting. Ya. Tapi kan lo banget jadi. Semakin lama lo pakai ya, misalnya kalau gua pakai kadang-kadang pakai ChatGPT lebih lama daripada gue dulu sendiri karena gue nggak satisfied gitu sama hasilnya. Iya sih, kadang-kadang munculnya random ya. Tapi gini, katanya sih, gue nggak pakai yang ChatGPT 4 yang berbayar. Tapi beberapa teman gue yang pakai katanya kalau lu pakai ChatGPT 4 dia jauh lebih interaktif, jauh lebih dibandingin yang free. Kalau yang free jadi bahasanya memang lebih lebih kaku. Gue pakai yang 4, tapi tetap sih lo harus detail banget gitu kayak yang lo mau itu detail. Nah, justru gue pakai ChatGPT itu kayak banyak reflection di gue. Berarti itu kalau gue tahu di otak gue mau bikin apa, tapi gue nggak bisa menjelaskan sedetail mungkin, berarti kayak gue komunikasi kurang bagus nih gitu. Gue perlu memperbaiki komunikasi gue gitu. Karena even AI aja nggak bisa nerima atau nggak bisa bikin sesuatu yang gue pengen. Nah, kan gue biasanya kalau pengen tuh precise banget ya. Gue pengen kayak gini nih gitu. Harus kayak gini gitu. Jadi kadang-kadang gue nge-briefnya udah panjang tapi nggak sesuai tuh. Wah, berarti gue kurang ini. Jadi gue banyak reflection juga sih ke diri gue. Oh, ternyata pantesan nih tim gue kalau misalnya gue brief kadang-kadang suka bingung. Ternyata gue ngomong kurang jelas gitu kan. Jadi ya di situ gue juga banyak belajar. Tapi ya gue ngerasa sekarang ternyata nggak segampang itu. Bikin sesuatu sama AI, kalau lo udah tahu ya in mind-nya seperti apa, cuma dia tuh bisa ya selain kayak asisten lah. Misalnya gue mau bikin sesuatu terus coba deh tolong research inovasi ini segala macam. Lo coba ambil inspirasi dari buku ini gitu. Karena gue tahu gue pernah baca buku itu, gue pernah tahu ada inovasi ini segala macam. Jadi gue campur-campurin terus nanti dia bantuin aja kayak asisten lah gitu. Nah pada akhirnya oke, ini yang gue mau gitu. Jadi dia benar-benar ngumpulin. Kalau gue ngumpulin sendiri ya bisa, tapi ya mungkin seminggu gitu. Ini cuma berapa detik selesai gitu kan. Jadi ya benar-benar
kayak apa speed gue tuh bisa jauh lebih cepet gitu mengerjakan sesuatu, tapi otaknya tetap ada di kita, mastermind-nya gitu. Iya, iya. Tentang copyright gimana bro? Kan biar gimana pun ya, somehow mereka kan memang ngambil data-data yang udah ada deh. Apalagi yang kalau ChatGPT 4 udah bisa akses ke browser kan, ke web browser. Menurut lu gimana kalau tentang kayak copyright? Mereka juga bisa bikin gambar berdasarkan inspirasi gambar-gambar model yang udah ada, dan sempat ada ini kan beberapa kreator yang kasus lah ya. yang Biasanya protes kalau kan. ada disruption yang gede gitu pasti ada yang protes ya. Iya, tapi masalahnya kan dia ngambil gaya stylenya orang yang emang itu gambar dia gitu. Iya, itu agak-agak tricky sih, gimana ya? Maksudnya dia nggak ngambil gambarnya tapi ngambil Stylenya kan. stylenya. Iya. Ya, style mungkin kalau ada artis lain yang sama ngambil juga nggak apa-apa gitu, tapi kan karena AI jadi rasanya bermasalah. Tapi emang gue masih, itu salah satu PR-nya juga sih untuk AI ya, karena kan at the end of the day ya lo perlu memvalue creation orang ya, apalagi tadi web kan gitu, misalnya tulisan segala macam. Nah, kalau gue notice sih AI yang sekarang ini tuh masih banyak kayak, terutama sih ya ChatGPT tuh kayak somewhat kayak halusinasi gitu. Misalnya gue minta quotes dari Einstein gitu ya. Kadang-kadang quotes itu nggak pernah eksis. Oh, ngerti nggak lo? Jadi kayak di internet kan juga banyak bro, yang bikin quote-quote seakan-akan Einstein yang ngomong kan. Ya, tapi kalau gue pernah waktu itu, bukan Einstein lah, siapa gue lupa ya. Gue minta dong quotes ini gitu untuk ini, gue pengen ngomong kayak gini gitu. Itu quotes terus gue cari di internet, wah nggak ada nih, berarti dia bikin sendiri. Nah, jadi lo kadang-kadang emang harus benar-benar detail tadi ya, nge-prompt tuh. Gue minta real quotes gitu dari ini, pokoknya yang emang pernah diomongin segala macam. Lu mau ngomong minta quotes aja harus sedetail itu, karena dia berhalusinasi gitu kan istilah AI-nya tuh. Jadi ya benar, gue sih lebih prefer memang itu ada copyright sih. Ini yang nulis ini campuran ini, jadi ada kayak kreditnya kayak buku gitu lah ya. Iya. Itu memang PR banget sih buat mereka. Otherwise kayak lo nggak tahu siapa source-nya gitu kan. Kalau pakai BART sebetulnya masih agak lumayan. Ya cuma ya plus minus lah ya, ada yang bagus di ChatGPT, ada yang bagus di BART dan lain-lain gitu. Tapi itu memang copyright gue rasa itu PR terbesar, karena kan kalau sekarang kita istilahnya bikin atau research sesuatu, ngambil kerjaan orang itu dari luar, tapi gimana kalau kita yang diambil kan, gitu kan pasti sebel juga ya. Betul. Kayak misalnya podcast ini diambil gitu ya, terus nggak dikasih kredit gitu kan. Tapi kalau di YouTube biasanya langsung kena copyright strike sih. Kalau di YouTube gitu kan. Mereka kan udah jago ya, ininya udah keren gitu. Nah, kayak gitu sih. Iya. Karena tuh kemarin kan kayak itu ya, case yang paling sering tuh adalah gambar. Karena stylenya si kreatornya itu udah diambil, ini style gue nih, gue nggak pernah bikin gambar kayak gitu. Ya, itu yang jadi PR. Tapi juga menurut gue seniman juga harus belajar AI sih, mau nggak mau ya. Memang susah lah pasti ya. At least tahu caranya sehingga mereka bisa bikin masterpiece baru lagi. Tapi itu salah satu yang akan ke disrupt lumayan besar gitu. Jadi menurut lu justru yang ke disrupt tuh di ini, industri art, semuanya kreatif. Sih, semuanya ke disrupt. Semuanya ke disrupt. Semua. Ya mau apa? Consulting ke disrupt, lawyer ya ke disrupt, semuanya ke disrupt. Kalau menurut gue ya. Ya mungkin yang kerjaan yang kayak kita misalnya bercocok tanam gitu mungkin belum bisa ya sekarang, tapi ya nantinya bisa lah gitu. Cuma banyak kerjaan yang ke disrupt sih. Iya. Ada yang ngomong ya, nggak nyangka justru sebenarnya yang ke disrupt duluan adalah pekerjaan-pekerjaan yang justru di level-level yang lebih ke kreatif kan. Iya, makanya kemarin gue juga diundang ngomong di agency gitu kan. Mereka banyak yang takut tuh pakai AI, takutnya nanti kalau kita pakai AI pitching sama agensi lain sama dong hasilnya gitu. Ya, balik lagi tadi kan the brain ya kalian gitu. Karena menurut gue lo tuh jadi kayak istilahnya tuh apa ya, yang mengorchestrate semuanya gitu loh. Gue mau ini, campur ini gitu. Lo kayak bikin resepnya gitu kan. Jadi lo lagi mau bikin menu baru nih, campur ini, terus ya jadinya kayak gimana konsepnya. Tapi ya lo yang mulai. Jadi
istilahnya kalau di agency nggak lo kasih aja nih brief saya sudah mikir gitu kan ya tetap sama aja. Kan lo perlu your apa ya otak jenius lo lah gitu ya, untuk bisa meramu yang ini gitu. Tapi kan menurut gue dengan otak jenius lo plus AI itu lebih jauh lagi terbangnya gitu. Iya. Nah, kalau yang lu lihat yang kemarin kan OpenAI sempat drama ya. CEO-nya dalam berapa hari berganti, akhirnya Sam Altman balik lagi. Iya. Lu ngelihat apa sih sebenarnya yang mereka ributin? Karena kan kalau yang gue baca ya, kan ya kemarin di e-commerce juga ngumpulin beritanya lah. Tapi kalau yang gue simpulkan sebenarnya Mungkin lo lebih tahu daripada gue nggak si board director-nya kayak pengennya apa, tapi si Sam Altman-nya pengennya apa. Jadi kan ada kayak clash gitu ya. Clash kan. Ya, tapi ternyata yang menarik adalah timnya ChatGPT ini, OpenAI ini sangat-sangat support banget sama CEO-nya ya. Gila loh, 700 orang mau resign kalau Sam Altman nggak balik. Gila. Iya, menarik sih itu kayak ini ya, drama-drama inilah ya, potential Netflix dan lain-lain ya. Tapi menurut gue, ya memang kalau yang gue lihat sih sebetulnya kan ada teknologi namanya Artificial General Intelligence. Itu yang ditakutin. Karena itu kayak apa ya, super intelligence-nya AI lah gitu, yang level udah gila, yang dibilang katanya bisa mengalahkan manusia gitu. Ya pada akhirnya akan ke sana sih. Jadi kalau gue kan mempelajari peradaban manusia nih. Lu sering ngepost itu di Insta story lu itu. Jadi apa namanya? Gue lupa nama ini, Kardashev apa siapa tuh ya? Yang ilmuwan dari Rusia gitu. Dia bikin apa kayak prediction gitu, ada tipe-tipe peradaban gitu. Peradaban yang kita sekarang masih peradaban antara peradaban 0 sama peradaban 1 gitu. Peradaban 1 tuh ya udah jauh lebih canggih lah gitu, udah ya AI segala macam, kita udah bisa mengolah energi di dalam bumi ini, udah maksimal mengolah matahari dan lain-lainnya, tapi kita tuh masih 0,7 lah sekarang gitu. Nah, kita bisa masuk ke peradaban nomor 1 itu tergantung ya, kalau kita perang mulu mungkin kita nggak nyampe ke sana gitu. Tapi ya peradaban 2, peradaban 3, atau peradaban 4 itu ya AI sangat berperan penting. Jadi ya pada akhirnya si AI ini ya bisa bikin macam-macam ya gitu kan. Kayak kalau kita ngeliat sci-fi aja lah, sci-fi itu ya orang ngayal tapi ya it might be the future gitu. Kayak lo mau bikin ini minuman, ya lo nggak usah beli lagi, lo tinggal ngeprint. Berarti gitu. Kayak let's say kayak Terminator kan ada Skynet, Iron Man ada Jarvis. Itu real, itu tuh dalam waktu dekat bisa terjadi. Bisa. Ya kalau menurut gue sih bisa ya. Gue background gue kan teknologi, tapi memang gue suka sci-fi. Jadi semua itu menurut gue mungkin, sangat mungkin. Yang ya kita lihat nanti kalau misalnya kita udah bisa, ini kan semua energi ya. Ini kan ini semua energi. Gimana cara kita ngolah energi itu bisa menjadi sesuatu, ya itu nanti bisa pakai teknologi AI dan teknologi lainnya gitu ya. Dan nanti lama-lama kita makan itu ya nggak usah tinggal print aja, jadi semua bisa makan gitu. Pada akhirnya semua itu bisa, tadi kan AI udah bisa kerja nih buat kita, makanan udah bisa dikasih di provide tanpa harus kita kerja gitu, karena ngeprint makanan udah gampang gitu ya. Pada akhirnya manusia akan melakukan apa yang mereka mau lakukan. Sekarang kita kan yang kita lakukan itu kita kerja demi hidup. Iya. Untuk survive. Ya, kalau nanti ya kita kerja ya untuk hidup gitu, untuk merasa hidup gitu. Jadi kayak ya kita sebagai orang sukanya apa, sebagai manusia suka apa, ya kita bisa menjalankan itu pada akhirnya dengan ya bantuan teknologi itu semuanya. Berarti kalau misalnya di titik yang tadi lu bilang tuh, makanan tinggal kita print, makanan ada tanpa perlu proses yang seperti yang kita tahu sekarang. Itu kan kayak di The Matrix, bro. Iya, masih jauh sih. Iya, masih jauh. Ya, tapi kan kalau gini bro, sorry ya, kalau di The Matrix kan konsepnya manusia itu tidur kan. Iya. Dia hidup di dunia Matrix ya kan. Tapi ketika dia makan atau dia minum, otaknya tahu dia lagi makan, dia lagi minum. Iya. Ada manipulasi otak dong berarti di situ. Ya bisa aja sih menurut gua. Itu kan hal yang sangat logical terjadi ya. Nah, mungkin ini ya satu hal yang menurut gue menarik dengan perkembangan AI. Itu semakin canggih teknologi,
semakin orang tuh kayak realize kan, gue siapa sih gitu kan. Ini teknologi bisa gantiin gue, nanti ada robot bisa gantiin gue. Akhirnya jadi kayak ada pertanyaan tentang eksistensi diri gitu kan. Ini menurut gue levelnya lebih dalam dibanding mental health. Kalau mental health kan masih kayak, bukan masih sih, cuma maksud gue lebih ke mentalnya nih, aduh gue apa namanya, anxiety lah, ya apalah, segala gitu, macam. ya, Ini ya. kalau ini eksistensi ya, lo hidup ngapain? Semuanya udah bisa dikerjain robot, udah ini segala macam gitu kan. Nah itu mungkin level lebih spiritual lah gitu ya. Jadi pada akhirnya lo kayak apa sih gitu fungsi lo. Nah menurut gue itu akan beriringan naiknya dengan kemajuan teknologi ya, terutama AI ini. Karena semakin lama semakin kita jadi realize sebenarnya fungsi kita apa gitu. Nah, gue juga mau pelajari itu sih akhir-akhir ini gitu. Ya mungkin setahun terakhir kali ya. Jadi waktu itu ada satu teman gue bilang, udah tahun lalu sih. Cuma gue tuh nggak ngeh gitu. Manusia itu kan sebetulnya teknologi gitu. Gue sebagai orang teknologi tuh kayak apa gitu, teknologi gitu. Tapi semakin kesini, gue merasa kayak, wah kita tuh kayak so advance gitu kan. Kalau lo lihat di dalam sini gitu, lo imagine yourself as an atom gitu within us, ya ternyata tuh canggih banget. Di dalam tubuh manusia tuh teknologi yang sangat intricate gitu ya. Lo sakit perut, lo bisa pusing. Berarti kan nyambung gitu kan semuanya gitu. Jadi kita bikin robot itu kan mimicking manusia kan. Dan itu masih kayak gitu gitu. Sedangkan kita canggih banget gitu. Nah, jadi akhirnya banyak kayak apa ya, lebih deep daripada self awareness, tapi kayak malah menelaah ke dalam gitu sih. Nanti semakin akhirnya lu jadi appreciate sebetulnya, wah ini teknologi kayak gini, sedangkan kita tuh jauh lebih advance gitu. Dan ya artificial intelligence kan ya artificial, itu kan mimicking intelligence kita gitu. Jadi berarti kan lama-lama kita makin pengen ngerti ini sebenarnya otak tuh kayak gimana sih, kok bisa kayak gini gitu. Jadi nanti akan banyak refleksi-refleksi gitu sih menurut gue. Nah, kalau tadi lu ngomong gitu, let's say manusia, tapi dalam diri manusia itu akhirnya ditanamin AI. Itu juga lagi rame juga tuh. AI ditanam ke manusia. Elon Musk yang pengen kayak gitu ya, pengen coba ya. Manusia dengan AI dijadiin satu. Itu hybrid kan, bro. Kayak Android dong berarti dong. Iya. Nah, terus itu ya nanti kan akan banyak pertanyaan, sebetulnya kita siapa gitu. Udah ya sama lah, kita pakai Android nih ya, pakai ini, maksudnya pakai gadget, kita uplift our lives gitu, kita lebih produktif segala macam dengan gadget-gadget kita, apa jam, smartwatch apa segala macam gitu kan. Ya nanti ini bedanya ya ditanam aja, di plant di dalam badan lo gitu. Itu gue nggak bisa bayangin, anjir, AI ditanam di badan manusia. Ya, itu makanya nanti akan lebih berasa bahwa manusia itu teknologi menurut gue pas itu di plant ya. Bahwa, oh ternyata nyambung ya teknologi yang kita bikin sama teknologi yang kita punya gitu. Nantinya tuh kalau menurut gue akan kesana ya, I might be wrong ya. Cuma maksudnya ini kan eksplorasi gitu. Dan pada akhirnya kalau gue akhirnya jadi lebih mengenal apa ya, kayak si spirituality-nya jadi masuk tuh di eksplorasi teknologi gue gitu. Gue ada satu, kan gue karena gue belajar peradaban manusia ya dari awal sampai sekarang, tahun lalu nih gue masuk ke namanya peradaban Nusantara di tanah sini ya, di tanah Nusantara. Terus gue ke Gunung Padang tuh kan. Gunung Padang ya piramid yang paling tua kan ya di dunia, yang lebih tua pada yang di Egypt. Nah itu akhirnya ya gue belajar lah tentang segala macam gitu dari teman-teman gue, dari guru-guru, dari yang arkeolog Gunung Padang segala macam. Sebenarnya kayak kunci kehidupan tuh apa gitu. Terus kan kalau Gunung Padang karena dia di prediksi itu 25.000 tahun ya umurnya. Berarti kan 25.000 tahun yang lalu di tanah ini nih ada civilization, ada peradaban yang udah canggih gitu, yang udah ngerti gitu kan bikin struktur itu, dan itu kan filosofi dalam, dan sebetulnya piramid itu di bawahnya itu gitu. Nah, yang mempelajari itu akhirnya nyambung nih sama eksplorasi teknologi gua gitu. Jadi ada satu konsep
di apa ya di pelajaran Nusantara inilah gitu, eksplorasi Nusantara gue itu yang dibilangnya sih sebagai apa way of life gitu, way of life dari Nusantara ini dulu, zaman dulu dari leluhur gitu kan. Dalam bentuk satu kata itu adalah selaras. Nah, Selaras. Jadi kalau lo ikutin Instagram gue sering ngomong tuh selaras. Selaras itu it means kalau bahasa Inggrisnya kan in harmony. Jadi kan everything is energy ya. Ini energi, semua energi, lo energi, ini gue energi, segala macam. Ya everything needs to be in harmony. Nah, kalau nggak in harmony biasanya koslet tuh, nggak enak rasanya. Ya kalau di teknologi misalnya lo punya komputer gitu kan, komputer kan ada parts-nya kan, ada fan-nya, ada microchip-nya, ada prosesor segala macam. Everything needs to be in harmony supaya komputer itu optimal. Nah, kalau di batik tuh ada namanya kawung ya, ada kayak pattern kawung. Itu artinya tuh in harmony ke mikrokosmos, ke dalam, sama in harmony ke makrokosmos, keluar gitu, ke semesta gitu. Nah, itu makanya gue mau pelajari manusia itu ada teknologi, ternyata in harmony ke mikrokosmos, selaras dengan mikrokosmos. Kalau kita sakit tuh berarti ada yang nggak selaras gitu di dalam badan kita. Nah, itu gue jadi langsung mikirnya tuh jadi kayak teknologi gitu loh. Oh, berarti gue sakit perut tuh karena apa ya? Oh, nih ada yang nggak in sync nih gitu. Karena kan in harmony itu layaknya kayak musik ya. Musik lo lagi main satu band, terus drumnya salah ketukan, terus kayak nggak enak gitu rasanya. Ya gitu kan, itu kan nggak enak gitu. Tapi kalau semuanya in rhythm, in harmony, enak. Nah, di badan kita juga, kita kan ngerasa nih, kalau lagi asik banget, kalau lagi nggak enak, lagi sakit. Nah, semakin di situ jadi gue melihat ini sebagai satu teknologi yang harus in harmony, yang harus selaras gitu loh. Nah, begitu juga keluar gitu kan, kita keluar ya harus in harmony ya. Gue even kayak misalnya sebagai leader gitu kan, ya harus kuncinya ya in harmony supaya semuanya optimal gitu. Jadi ya energi itu bisa dilihat sebagai teknologi, tapi sebetulnya the key untuk bisa hidup yang selaras itu ya bikin energi lebih selaras gitu sih. Jadi gue menggabungkan tadi ya teknologi AI segala macam sama si spirituality mungkin bisa dibilang ya, si selaras ini jadi nyambung sih menurut gue, dan banyak penemuan-penemuan yang gue baru tahu aja sih dari ilmu-ilmu ini gitu. Iya, tapi lu jadi filosofis banget kan? Tapi nanti pasti gue kebayang orang akan sefilosofis itu karena jadi questioning themselves ya, begitu AI makin canggih. Ya mungkin seperti gue ini kali ya gitu. Nih, kalau gue lihat gini bro, kan AI makin canggih ya. Dia mungkin juga pertanyaan, kalau gitu gunanya kita hidup buat apa kalau sebenarnya fungsi-fungsi kita sebagai manusia tuh yang kita tahu itu bisa digantikan sama mesin kan. Plus ya, ini gue nggak tahu kalau yang nonton atau lu ya, gue sering lihat berapa kali kalau gue mereflect kan foto-foto NASA sering dipublish kan, yang baru galaksi kita tuh Bima Sakti tuh sekecil apa, terus kalau digedein tuh lagi tuh kita tuh bener-bener kalau lihat gambar tuh ya, itu video tuh it's just small particle bro. Dan akhirnya gue berpikir ya, something big di luar planet ini itu ada dan eksis loh. Ya mungkin orang ngomong alien lah ya. Dan I don't know, misalnya one day ternyata kita menemukan satu, they really exist ya, walaupun Pentagon masih maju mundur ini ngomongnya. Iya. Tapi ya itu, ya gue kalau ngomong itu mungkin spekulatif banget ya. Ya memang bakal spekulatif, karena kita nggak pernah lihat kan. Karena kan kita kan paling ya cuma lihat kadang-kadang video hoax doang, kadang ini, kadang ini. Tapi gue percaya kayaknya nggak mungkin deh, cuman kita doang yang hidup di semesta ini kan, di universe ini kan. Iya emang, iya sih, gue sih percaya itu juga. Nah mungkin gue nambahin yang tadi ya, kayak teknologi makin maju, kita nggak merasa seperti apa-apa gitu. Sebetulnya kalau kita itu merasa sebagai advanced technology, sebetulnya penggunaan apa yang kita punya tuh masih kecil banget. Jadi kalau lo lihat tadi kayak misalnya siapa ya, superhero apa segala macam, itu mungkin
penggunaan kapasitas dirinya itu udah jauh lebih tinggi dibanding kita. Kita mungkin masih 0,00 berapa persen gitu ya. Kita punya tangan kayak gini, jari-jari kayak gini, terus ya kita nggak tahu, kita gunainnya cuma sebagai buat makan, buat minum gitu. Tapi sebenarnya kapabilitasnya banyak gitu kan. Kita punya energi di dalam setiap atom itu ada energinya ya, 0,007 volt gitu kalau nggak salah. Jadi kita bisa ngatur energi di dalam, itu kita sebenarnya punya super power yang kita nggak pernah untap gitu. Nah, semakin canggih AI, semakin reflektif, semakin lo bisa ngulik nih super power lo nya apa gitu. Karena setiap orang pasti punya gitu. Nah, akan ke sana sih gitu ya menurut gue, eksplorasi orang-orang gitu ya. Dan ya hopefully itu bisa membawa kita ke planet-planet lain juga ya, kalau kita memaksimalkan, mengoptimalkan kapasitas each of individual yang ada di bumi ini, kita sama-sama explore keluar sana. Ya gue sih pengen banget sih keluar gitu kan, maksudnya ya pastilah dengan semesta, dengan universe yang sebesar ini, pasti banyak yang di-explore gitu. Iya. Dan tadi kalau bilang tentang explore diri kita ya, manusia sendiri sebenarnya rata-rata menggunakan kapasitas otaknya nggak nyampe 10%, kecil sekali. 10% juga loh. Itu jenius. 10% pun kayak level udah kayak Einstein. Iya. Ya, gimana caranya bisa, nah kalau dengan let's say teknologi kita bisa untap lagi, lebih gede gitu kan. Tapi kan kita harus tahu dulu nih, kayak mobil lah, lo mau nambahin knalpot yang lebih kencang segala macam, tapi lo harus tahu dulu mobilnya kayak gimana. Lo nggak asal nambahin itu knalpotnya, kali aja nggak nambah kencang karena lo nggak tahu sebetulnya speknya kayak gimana. Nah, kita harus ngerti dulu spek kita kayak gimana nih gitu, supaya kita bisa nambah-nambahin itu. Ini serius banget bro ngobrolnya. Jadi ini gara-gara lu jadi filosof. Oh gue ya. Iya. Ngomongin AI lo. Iya seru soalnya. Kalau ini eksplorasi jauh lah kalau yang gue alamin lah so far. Iya, tapi gini bro, kalau ya sebenarnya ini menarik karena buat gue, kalau kita juga berjumpa sama beberapa orang yang orang hebat ya. Aura mereka, something different dari mereka tuh lu berasa, biarpun lu mungkin belum ngomong sama dia, lu belum ketemu sama dia. They can play their own power dengan aura mereka kan. Dan menurut gua itu salah satu bagaimana cara mengeksplorasi diri sih kalau buat gua. Iya, bener. Ya itu kan kayak apa namanya? Presence. Presence lo kan kayak berasa tuh, lo bisa ngolah energi lo. Itu kan ada tekniknya. Ya gimana, pertama lo harus tahu diri dulu, terus gimana cara bisa melakukan itu. Jadi so much to explore lah. The more you know about things, the more you feel you don't know about things gitu. Lo kayak ngerasa bego gitu, makin lo belajar, makin lo anjing cuma segini doang nih gue tahu gitu. Iya. Menarik sih. Nah terus kalau mau balik lagi kita ke AI bro ya, lu menerapkan AI juga akhirnya di company lu, di Inspigo nih. Buat apa bro? Lu mau bikin robot? Made in Inspigo robotnya. Iya, jadi ini sebenarnya menarik banget pas mulai ChatGPT ini kan ya. Sebenarnya kita kan fokusnya di learning ya, Inspigo banyak sharing-sharing knowledge apa segala macam. Udah beberapa tahun kita fokus di learning. Ternyata setelah kita research, kita tanya segala macam ke orang-orang, kita validate, ini ada learning, ini ada executing. Jadi misalnya lo belajar sesuatu, terus lo execute nih, gitu. Itu ternyata ada gap. Jadi orang tuh, emang orang harus selalu belajar ya. Tapi kita juga nggak, sebetulnya ilmunya udah lumayan banyak. Tapi kalau kita dihadapin sama satu case gitu, di depan mata kita suka bingung bro, pakai ilmu yang mana nih gitu ya. Ini banyak di kepala nih otak kita. Kayak misalnya orang belajar tentang leadership, terus dikasih satu case gitu di depan mata lo bingung nih harus ngapain gitu kan. Atau belajar negotiation gitu, pas lo di nego di depan mata lo gimana nih caranya, lo suka kagok gitu kan. Nah ternyata antara learning sama executing tuh ada gap di tengah-tengahnya yang which is itu sebenarnya lebih ke arah practicing. Gimana cara kita bisa practice ilmu-ilmu yang kita udah punya. Nah, jadi kita bikin teknologi namanya AI role play. Nah, lo bisa role playing nih. Misalnya lo mau jadi sales insurance gitu ya. Lo join sebagai fresh grad lah misalnya. Lo nggak tahu apa-apa tentang sales. Nah, gimana caranya si AI ini bisa ngetrain lo
untuk dikasih apa skenario gitu loh. Lo kalau ketemu orang kayak gini, lo akan kayak gimana? Nanti lo jawab gitu kan. Terus nanti jawab pas udah jawab, jawaban lo di-review sama AI. Terus nanti dikasih feedback gitu. Misalnya kalau ada orang apa namanya, misalnya insurance gitu ya, ada orang bilang saya nggak perlu nih gitu. Nah, itu kan jawaban yang tipikal. Tapi lo sebagai newbie lo nggak tahu jawaban apa harus counternya gimana kan. Nah, itu lo latihan gitu. Sekarang masih pakai ketik sih gitu. Nanti kita akan bikin versi audio dan visualnya gitu. Tapi lo tuh harus latihan karena ya kayak gini kan kita sebenarnya role play. Ya kan? Kalau misalnya lo jualan, lo role play-nya tuh live gitu sama orang gitu kan. Padahal itu ada 1.000, 10.000, jutaan potential skenario yang lo bisa dapat di saat itu juga. Nah, kalau lo udah pernah ngalamin, lo udah tahu, pas lo ketemu real case-nya, lo akan lebih siap gitu. Karena udah biasa. Karena lo latihan dulu. Udah latihan. Ya selayaknya kayak lo olahraga lah, lo latihan dulu gitu kan. Misalnya maraton gitu kan, lo latihan dulu pas lagi maratonnya tiba-tiba hujan, tiba-tiba ini gitu. Lo udah siap gitu kan akan hal-hal itu. Jadi ya ini mirip sih kayak gitu juga lo latihan, tapi lo sama AI latihannya, sama AI mentor. Gitu. Jadi bener-bener dibantu untuk bisa lebih apa namanya, lebih sharp ini lagi lah decision makingnya segala macam gitu. Jadi dia lebih pede. Nah justru bedanya sama ChatGPT, kalau ChatGPT kan kita sebenarnya nanya ya, nanya terus dijawab, nanya dijawab. Ya itu gue juga pakai sih dan bagus lah gitu ya. Cuma kadang-kadang kita sendiri jadi nggak pede ya. Ini gue mau ngirim email nih gitu. Ini udah oke belum ya gue tanya ChatGPT dulu. Jadi kita suka nggak pede sama kemampuan kita kadang-kadang gitu. Nah dengan AI roleplay ini justru kita tuh ditanya gitu. Jadi kebalikannya, instead of kita nanya, kita ditanya, kita yang jawab. Ya harapannya ini bisa bikin lo lebih pede gitu, karena lo akan simulasi sama banyak skenario gitu. Jadi ini sebenarnya memberikan kesempatan buat orang-orang yang pakai ini untuk latihan. Iya. Untuk training, bukan training lah, ini lebih kayak workout lah ini ya. Iya, kayak kalau ini ya lo benar-benar mempersiapkan lo ke real case skenario gitu. Jadi kayak tadi misalnya sales, ya harapannya kalau misalnya in reality sekarang orang harus ketemu 100 orang in order untuk bisa jago jadi salesman yang handal gitu, yang bisa closing punya conversion yang tinggi buat closing. Ya ini dengan ini mungkin ya lo tetap harus ketemu orang sih, mungkin 20 gitu. Selebihnya lo latihan sama AI ini. Ya, itu akan membantu manusia juga lebih ready sih di dalam nanti ngadepin si real case ini gitu. Karena memang kalau menurut gue bro, abis lulus kuliah, kesempatan untuk itu tuh nggak ada bro. Iya. Kesempatan untuk belajarnya itu yang nggak ada soalnya. Iya, dan sebetulnya abis lulus kuliah tuh, atau pas kuliah ya, gue kan sekarang gue di Kadin nih, pengurus juga gitu, terus gue bantuin BUMN juga. Kalau yang kuliah ini sebetulnya kan masalahnya itu penyerapan ketenaga kerjaannya itu kan kecil ya ke industri. Bukannya industrinya nggak mau, tapi justru kayak talentnya itu nggak sesuai dengan requirement industri gitu. Nggak bisa kerja. Tapi kan nggak bisa kerja itu sebenarnya bukan salah necessarily talentnya, karena talentnya nggak tahu apa sih ekspektasinya. Bener. Karena apa yang diajarin dan apa yang di industri beda bro. Nah, dengan role play ini sih harapannya kita bisa ngebantuin juga. Jadi misalnya lo mau kerja di satu company oil and gas gitu. Gue kalau mau jadi engineer di oil and gas company ini di lapangan tuh kayak gimana sih? Gue bisa role play dulu. Pas gue masih kuliah. Jadi gue tahu sebetulnya tuh kayak gimana tuh kerjaan. Gitu. Gue mau jadi banker gitu kan. Gue harus tahu nih gue kerjain akan seperti apa. Jadi lo benar-benar put yourself in somebody else shoes gitu. Jadi lo bisa berempati lah gitu sama itu, dan lo bisa even ya jadi role itu, dan lo role playing aja gitu. Jadi banker, lo jadi misalnya CEO, lo mau jadi CEO bisa gitu. Lo benar-benar role playkan role itu sehingga lo jadi tahu sebetulnya makna yang gue pelajarin ini untuk role yang gue mau tuh seperti apa gitu. Iya. Jadi itu salah satu yang menurut gue ternyata itu ya yang kita perluin gitu kan. Gue sekarang jadi kayak misalnya ngobrol gitu sama even existing client kita, ya itu pain point-nya real gitu. Jadi memang kita lagi
double dan our effort untuk bisa bikin solusi ini lebih relevan lagi, bisa lebih ngebantu. Karena tricky-nya bro, nggak ada benchmark. Kita yang paling deket ya ChatGPT, tapi yang benar-benar kayak kita yang kayak kita bikin ini, kita nggak bisa nyontek kemana-mana, yang kita cari-cari belum ada. Ya itu apa ya, mungkin plus minus lah ya. Plusnya ya kita jadi the first player, tapi minusnya kita nggak bisa nyontek aja gitu. Jadi ya kita harus bikin serelevan mungkin lah gitu sama kebutuhan gitu. Menarik sih. Berarti ketika misalnya gue ambil nih, misalnya let's say gue pengen belajar tentang ngoding. Ada tuh nanti pokoknya semua contoh case tentang kalau mau bikin ini apa segala macam. Kita lebih fokusnya di awal sih soft skills dulu sih. Soft skill. Kayak misalnya lo mau latihan emotional intelligence gitu. Misalnya under pressure lo gimana nge-handle pressure lagi stres banget. Nah, memanage emosi lo gimana? Lo bisa tuh latihan gitu. Dan sebetulnya yang kita bikin ini karena memang kita bisnisnya B2B, kita punya standar ya yang maksudnya general kompetensi gitu ya yang kita taruh di Inspigo. Tapi setiap company itu bisa customize juga. Jadi misalnya tadi kayak insurance gitu ya. Kita bisa bikin skenarionya custom khusus untuk si insurance tersebut dan case-nya juga yang mereka sering alamin dan AI-nya bisa kita train juga ngerti tentang produk-produk dari company tersebut. Jadi lo pas role play, misalnya lo jadi sales, lo ada satu kasus, terus lo nawarin produk nih. AI-nya bisa bilang, lo lebih baik sebetulnya nawarin produk ini lo karena gini gitu. Itu bisa di customize kayak gitu. Karena itu sebenarnya math ya, semuanya tuh matematik. Itu kan ada proximity gitu kan, yang mana yang dengan kasus ini, produknya mana yang lebih dekat gitu. Nah itu kayak customer service gitu-gitu. Sekarang intinya ya pakai trainer kan. Nah, terus kalau yang sebelumnya kita lakukan pakai video learning, orang ngajarin juga. Ya itu sebenarnya mendigitalize proses training lah. Tapi kalau ini justru bikin trainingnya jauh lebih konsisten, lebih scalable, lebih relevan karena case-nya bisa mirip banget sama yang ditemuin sehari-hari. Jadi pada akhirnya lo jadi benar-benar bisa role play gitu. Berarti ini bisa jadi akan mendisrupt, let's say, trainer, Bro. Nah, ini akan membantu trainer supaya jobnya lebih banyak bisa kemana-mana. Jadi nggak cuma satu klien doang gitu ya. Ya kita kerjasama juga sama trainer. Tapi ya kemarin gue juga beberapa kali meeting sama trainer-trainer senior gitu ya. Mereka ngetes nih si AI-nya gitu kan. Ini kalau gue jawab kayak gini gimana, jawab kayak gini gimana, jawab ngasal gimana, jawab bener gimana gitu. Terus ya mereka cukup impress juga dengan hasil jawaban dan hasil rekomendasinya. Ya, tapi gue bilang, ya ini justru untuk orang tetap perlu belajar, tapi pas latihan, ya lo latihan pakai ini. Nanti habis gitu consult lagi sama trainernya gitu. Tetap sih ada human touch ya. Jadi tapi hasil dari programnya dia akan jauh bisa lebih optimal gitu, karena bisa latihan terus. Nah itu kalau trainernya, let's say mau bikin AI-nya kayak trainernya, itu bisa juga. Oh bisa juga. Misalnya lo trainer, kalau gue jawabannya gue galak nih, kayak Simon Cowell gitu misalnya. Itu kayaknya bisa disuruh ngomong kayak gitu. Bisa di-customize kayak gitu. Jadi itu sih, itu yang kita lagi explore. Ya intinya sebenarnya latihan gitu. Gimana caranya kita bisa sharpen knowledge yang udah ada. Karena ya mungkin banyak dari knowledge yang kita punya ini udah di otak, kita belajar setiap hari. Itu pas ditranslate ke behavior tuh kita tuh kayak bingung gitu. Nah dengan ini ya hopefully bisa lebih optimal lah gitu. Menarik sih. Karena gue juga berapa kali kayak ngajar kelas personal branding gitu ya, atau podcast gitu, kelas gimana caranya bikin podcast ya. Salah satu kekurangannya memang mereka tuh nggak punya kesempatan untuk itu bro. Latihan, role playing gitu. Ya gue ngajarin materi, oke gitu. Tapi kan karena terbatas, apalagi kayak cuman model webinar, makanya kadang-kadang ya misalnya kayak ada acara conference gede gitu, kalau ada orang bilang, gue mau belajar dari itu, lu apa yang bisa lu pelajarin itu kan cuma kulit-kulit doang kan, itu kan sebenarnya lebih kayak buat exposure display kan. Nah, kalau mau belajar lu bener-bener harus role play. Nah, kesempatan untuk role play ini yang menurut gue satu kurang, dan yang kedua kemauan juga dari yang orang mau belajar ini nih yang juga kadang-kadang PR juga gitu loh. Kayak gue selalu kasih disclaimer, kalau lu ikut kelas personal branding, lu
kelar dari kelas personal branding ini bukan berarti personal branding langsung jadi. Enggak, justru baru mulai. Lu harus bikin, lu harus latihan terus. Ya, cara nanti lu misalnya berkomunikasi, cara juga nanti lu networking, karena lu butuh networking juga ketika membangun personal branding kan. Ya, tapi gue nggak tahu seberapa efektif ketika mereka nanti jalan sendiri tuh. Walaupun gue membuka ya, kalau udah pertanyaan, lu masih bisa kontak gue, lu bisa reach out gue. Tapi kalau misalnya ada kayak gini, harusnya mereka bisa ketemu real case, bisa lebih tahu nih, oh ini kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kayak lo gitu, lo bisa bikin skenario-nya. Misalnya lo bikin berapa skenario, nanti kita banyakin lagi skenario nanti lo proof lah gitu, terus kita bikin AI-nya kayak lo. Bisa juga gitu ya. Bisa juga kayak gitu. Jadi lo sebagai trainer gitu, lo punya alat untuk make sure kan, lo pengennya impact-nya real dong gitu kan. Otherwise kan ya istilahnya kalau impact-nya nggak dapet ya apa trust terhadap brand lo juga akan nggak setinggi itu gitu kan. Kalau impact-nya dapet, wah nih gue gara-gara ngambil kelasnya Andri gue bisa kayak gini nih gitu kan. Nah itu kan jadi ya bisnis is gonna be organically coming lah gitu ya. Bener. Iya, kita juga lagi nyoba sama buku sih. Buku itu juga bisa gitu. Kan kita baca buku sering ya. Tapi kita nggak pernah latihan apa yang ada di dalam buku itu. Itu salah satu pain problem yang gede juga. Di dunia tuh nggak ada menurut gue. Jadi kayak misalnya kita baca buku apa tadi ya, Simon Sinek gitu misalnya Start with Why. Kita tahu lah Start with Why bikin apa tentang apa gitu. Tapi kita nggak pernah role playing in real cases tuh aplikasinya kayak gimana sih gitu. Karena kita baca kadang, ya baca untuk menyelesaikan buku itu bro. Kadang otak kita kan, apa sih isi bukunya? Oh ya udah gitu. Kadang-kadang kalau menarik, oh ya udah, mungkin sometimes 1-2 masuklah ke ini kita ya. Tapi buat sampai itu jadi practical. Sampai latihan, sampai orang-orang, ya lo sebagai penulis, sebagai trainer, lo kan pengennya yang dibantu itu benar-benar kebantu. Gitu kan. Nah, ya supaya optimal, ini salah satu caranya sih. Itu menurut gue something yang setelah dipikir-pikir, kita missing di situ tuh kayaknya harus diekspor lebih jauh lagi gitu. Mentoring yang benar-benar bisa bantu ngarahinnya itu yang nggak ada ya. Dan kan tadi lo bilang kadang-kadang males itu kan kalau di teori behavior itu karena motivasinya kecil gitu. Kalau motivasi kecil tuh harus dibikin gampang. Jadi ya setelah kayak ChatGPT kan gampang tinggal nanya. Jadi semakin misalnya orang introvert males nanya, males nyolek orang, males punya mentor, malu, segen, sungkan kalau bahasa Indonesia. Nah itu pakai kayak gitu jadi lebih enak gitu kan, lebih cepat lu mau role playing gitu kan. Atau ya pakai AI yang lain juga, maksudnya kayak ChatGPT lu jadi lebih dapetin feedback, insights gitu sih. Iya. Gitu bro. Iya, ya menarik sih, jadi apa yang lu bikin jadi langsung kepake bro. Amin. Yang nggak kayak tadi yang kita cerita di awal-awal yang ditanam dulu di otak. Itu agak serem sih. Karena gue ngelihat yang di China aja, yang dipakein kayak ikat kepala itu aja itu, I don't know ya, kayak too much sih kalau menurut gue pemerintah China itu ngasih ke anak-anak kecil lagi. Iya. Nah, gue tuh ada case nih. Gue ngomong udah banyak banget ya jam berapa nih. Gue ada case sebenarnya kayak anak gue yang kedua itu ada autism. Jadi dia susah konsen, dia verbalnya itu masih minim lah, kata-katanya dikit, dia belum bisa mengekspresikan, belum bisa cerita gitu kan. Nah itu kan sebenarnya ada yang berbeda lah di otaknya gitu kan. Nah sebenarnya solusi-solusi kayak gitu gue juga sebenarnya tertarik tuh gimana caranya, karena itu kan kalau yang gue pelajari tuh dia cepet banget ya di dalam otak seorang anak yang autistik itu atau orang yang autis itu cepet banget kadang-kadang, makanya dia susah konsen karena even kayak nggak bisa ngebedain nih, misalnya lo ngomong jauh deket itu kayak datangnya sama ke gue gitu, bukan gue nggak tahu prioritasnya yang mana gitu kan. Nah itu kan sebetulnya gimana otak kita menangkap itu kan, terus memprioritaskan itu. Nah ya dengan teknologi yang membantu otak kita bisa lebih optimal, nah itu gue sebenarnya tertarik, tapi gue harus nanya anak gue mau apa enggak gitu. Tapi gue open gitu. Lo open mau ya, cobain. karena ya menurut gue anak gue yang kedua itu talented gitu ya. Cuma ya gimana, dia kan punya
limitasi gitu in some ways gitu. Nah, ya gimana tuh caranya supaya bisa optimal gitu. Itu sih sebenarnya gue tertarik untuk mempelajari itu. Ya, of course ya harus dites dulu semua berapa orang pakai dulu baru gue berani lah kali itu. Karena kalau yang gue lihat di video itu kan itu jadi bisa ngawasin emosi ya, ekspresinya juga, dia lagi tertarik, lagi capek, lagi bosen atau enggak, itu kelihatan tuh. Ya, sebetulnya kayak otak kita sih. Kan iya. kalau lo semakin sensitif, lo kan sebagai apa ya, observer, kadang-kadang lo misalnya mata lo kayak gini, wah lo capek lo, pasti ini livernya lagi kenapa nih gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang punya sixth sense tuh tahu gitu kan. Nah itu ya mirip-mirip sebetulnya cara kerjanya gitu. Karena ya semua yang ada di sini segala macam bisa merepresentasikan apa yang ada di dalam gitu. Nah, AI ya karena dia punya apa database ilmunya dan dia tahu pattern-patternnya sampai mikro-mikro, kecil-kecil gitu. Nah akhirnya bisa nge-spit out itu dengan gampang gitu. Tapi ya menarik lah. Pertanyaan terakhir ya bro ya sebelum kita udah. Terakhir nih ya. Lu mau pergi kan? Iya bener nih udah jam segini, kita mau jam berapa ya? Kalau misalnya nih chip itu udah ada dan ada uji coba, lu mau jadi salah satu ini gak yang wah gua volunteer nih? Volunteer berarti nggak bayar ya? Harusnya nggak bayar ya? Gitu ya. Harusnya nggak bayar ya? Masalah kos apa masalah mau apa enggak ya? Iya. Kan ditanamin ke otak lu tuh. Di otak harganya mahal. Menurut gue something yang menarik sih. I would consider ya. Gue nggak tahu apa namanya mau apa enggak, tapi maksudnya gue open to that option. Bukan yang resistant gitu, yang wah gue nggak mau gitu, gue yang enggak. Tapi gue open. Lu open dengan resiko-risiko yang lu juga mungkin belum ya, tahu. makanya gue consider dulu karena gue harus melihat resikonya seperti apa kan. Ya selain kayak other technologies kan semakin mature semakin inilah. Tapi gue open untuk itu sih, melihat kayak gimana sih, karena teknologi tuh kadang kalau emang udah works nggak bisa dilawan ya, pasti akan seperti itu. Dan ya apa ya, gue bukannya menjadi budak teknologi gitu, nggak juga, tapi ya karena tadi tuh belajar peradaban segala macam ya itu sebenarnya menuju ke sana at the end of the day gitu ya. Ya gitu sih kira-kira bro. Tapi ya menarik lah sekarang di era ini kita ngobrol misalnya tahun depan atau berapa bulan lagi, ya let's say tahun depan lah gitu, pasti udah jauh lebih canggih mungkin berapa tahun lagi gue duduk di sini, lu duduk di studio lu, tapi kita bisa ini dan real ininya. Ini kan pakai udah hologram gitu ya. Udah pernah dicoba kan waktu itu sama Oprah sama Barack Obama. Ya yang itu sih versi inilah ya apa namanya, ya itu make sense lah. Yang dulu gue pernah nulis tuh waktu gue ambil S2 paper tentang tahun 2003 ya, pas ngambil 2003 atau 2004 tentang hologram itu, karena ya TV itu so flat gitu. Menurut gue ya, mungkin gue dari dulu udah agak-agak sci-fi gitu, cuma ya gue merasa ya harusnya imersif gitu ya, dari rumah gue bisa kesini gitu kan, bisa ngalamin gitu. Even teleportasi ini salah satu yang bikin Star Trek. Teleportasi yang salah satu menurut gue, ini gue lagi mencoba ngulik ya gitu, karena secara science itu sangat make sense gitu, secara real itu udah banyak yang ngebuktiin, biarpun yang ngebuktiin itu istilahnya bukan dari science ya, dari pseudoscience ya. dari apa namanya, bukan pseudoscience, apa namanya? Metafisik. Oke, pseudoscience agak-agak tahayul. Bukan pseudoscience, salah. Metafisik gitu. Metafisik kan ini apa namanya? Ya membuktikan lah lo bisa masukin apa ke perut gitu kan. Itu kan teleportasi gitu. Nah, gimana caranya membuat itu lebih scientific dan menggunakan ilmu itu untuk meng-create satu inovasi yang pada akhirnya ya bisa digunakan oleh manusia gitu. Karena kalau lo travel even ke Bali itu lo dulu waktu gue masih tinggal di SF, bolak-balik itu kan bisa 17 jam segala macam ya. Kayak ini gila nih, pesawat nggak tambah lama tambah cepet ya, udah bertahun-tahun gitu, nambah apa kurang sejam kayak atau kurang 2 jam gitu ya, sama aja masih ya segitu, sampai sekarang juga masih sama. Ya padahal ya kalau pakai teleportasi itu bisa gitu. Kayak selayaknya AI lah, kita dulu nyari informasi susah banget, sekarang tinggal ketik keluar. Nah harusnya kita transportasi bisa langsung bus gitu ya. Iya, terbus nggak laku bro.
Ke Bandung kita sedetik doang. Mungkin alatnya lebih mahal kali si teleportasi ini, tapi ya akan seru lah gitu. Ya banyak nonton sci-fi semakin banyak melihat bahwa ini bukan fiction lagi ya. Iya, tapi ya menariknya kalau dari lu yang gue lihat, lu menerapkan juga ke pekerjaan lu, bro. Iya kan, lu membantu pekerjaan lu juga, dan juga akhirnya lu juga bisa jual itu ke klien-klien lu juga. Ya, sebenarnya yang kita butuhkan teknologi adalah ya itu jadi praktikal kan. Ya, jadi something yang praktikal. Ya, teleportasi praktikal. Iya, praktikal sih. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nih. Kalau itu gue pengen tuh coba di Star Trek kan. Iya, tapi ya mudah-mudahan lo keluar ya di situ ya. Nanti kalau udah hilang lo nggak balik gimana? Itu sih nggak bercanda. Tapi ya itulah apa teknologi ya lu bisa ngayal apa aja dan sebenarnya anything is possible sih gitu teknologi zaman sekarang. Betul. Mobil terbang kapan sih? Kayak di Star Wars tuh. Ya itu sih nggak ya secara teknologi kan udah banyak yang bikin ya gitu, tapi mungkin implementasinya aja gitu. Kayak gimana? Cuma ya itu menarik juga lah. Tapi gue teleportasi lah kalau mobil terbang gue ini masih lama gitu jalannya. Ya mudah-mudahan masih bisa cobain ya bro. Masih hidup gitu maksudnya. Iya. Oke bro, thank you buat ngobrol-ngobrol bro. Thank you juga udah diundang. Ya seru banget. Gue memang mengundang lu karena lu tuh suka ngepost hal-hal yang menurut gue ya memang sih belum kejadian, tapi maybe it can be happens. Ya mudah-mudahan gue nggak dilihat sebagai orang yang kurang kerjaan, ngayal-ngayal mulu. Enggak lah, dulu nih ya. Kalau dulu kan nonton Star Trek kan orang bisa komunikasi lewat video gitu kan, video call gitu kan. Tapi tahun 80-90-an kita nonton, kapan ya kita bisa kayak gitu? Karena bisa kita. Iya. Iya kan? Ya mudah-mudahan Rihanna ngeliat post gue ya, terus kita bisa teleportasi bareng. Tetep. Iya, luar biasa tuh Rihanna masih di follow loh nih orang. Oke bro, thank you ya. Oke, thank you. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.